Hari ini gue mau review, bukan review, lebih ke kayak hal yang bisa gue tangkap dari baca bukunya Why Has Nobody Told Me This Before. Mungkin kalau misalkan dari table of content-nya itu kan agak beda-beda ya, jadi kayak bingung untuk menarik kesimpulannya. Cuman kira-kira dari banyaknya table of content yang dibahas sama penulis, itu kira-kira mereka tuh selalu membahas tentang 5 hal ini. Yang pertama adalah pikiran bukanlah sebuah fakta. Kenapa bisa begitu? Karena munculnya pikiran itu dikarenakan adanya suatu emosi dalam kita mempersepsikan suatu hal tersebut. Jadi kita menggunakan emosi gitu, bukan sebagai fakta. Jadi pikiran kita itu bisa mempengaruhi perasaan kita, begitu juga perasaan kita bisa mempengaruhi pikiran kita. Dimana dua hal tersebut juga bisa mempengaruhi behavior kita. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah being mindful. Being mindful ini membuat kita sadar dalam kehidupan saat ini gitu. Enggak pikiran kita, thoughts kita itu enggak kemana-mana, enggak berkelana ke masa depan atau terjebak di masa lalu. Dengan seni mindfulness ini ngebuat kita tuh menikmati masa-masa sekarang. Pahit manisnya dirasain, sensasinya gimana, emosinya diobserve gitu. Terus salah satu latihannya kan dengan meditasi mungkin, tapi banyak juga orang yang kurang suka dengan meditasi. The idea of meditation tuh banyak yang gak suka. Nah, salah satu latihan yang gak usah merem-merem diem doang kan, mungkin bisa kayak contohnya mindful eating deh. Makan, tapi kalian bener-bener merasakan sensasi kayak makanannya, move dari mulutnya, rasa dari makanan kalian. Kalian rasain ini ikan, rasanya tuh kayak gini, nasi rasanya kayak gini. Kalian rasain si sensasi merasa makannya tanpa mind wandering. Tapi karena ini latihan, saat kalian mind wandering ya kalian notice aja dan kalian langsung fokus lagi ke present moment, yaitu kalian lagi makan. Yang ketiga adalah self acceptance. Dengan kita bisa menerima apa yang sedang kita rasakan, emosi apa yang sedang kita rasakan, dan apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu ngebuat kita tidak ada pertentangan batin antara pikiran dan emosi. Tapi banyak juga mitos-mitos yang berkeluaran, bukan mitos, maksudnya kayak mengasumsikan bahwa self-acceptance itu sama dengan malas aja, itu nggak mau improve diri. Nah, itu salah. Ntar akan gue jelasin kenapa self-acceptance tidak sama dengan malas untuk merubah diri menjadi lebih baik. Intinya dengan kita hanya menerima diri kita yang berkekurangan ini, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Alasannya kenapa ntar, kalau itu gue bikinin video khususnya ya. Terus yang keempat ada notice the emotion. Saat kita merasakan suatu emosi, jangan langsung dihempaskan gitu aja, tapi kita observe gitu. Apa yang kita rasain, apa emosi itu berpengaruh seperti apa ke otak kita, ke sensasi di badan kita, ke behavior kita juga. Jadi kita ingin berperilaku apa saat merasakan emosi tersebut. Jadi di-observe, jangan dihempas. Terus yang kelima ada observe and reframing the thoughts. Tuh banyak banget ternyata pikiran yang muncul dalam otak kita, ada sekitar 70.000 pikiran menurut penelitian. Nah, dari banyaknya pikiran yang muncul, mungkin ada salah satunya pikiran yang negatif. Nah, pikiran negatif ini bisa kayak self-criticism atau hal lain-lainnya. Nah, caranya untuk dealing with these negative thoughts dengan mengobserve si pikiran negatif tersebut dan meng-reframe. Tadi kan gue udah bilang emosi itu harus diobserve, terus ntar kita diobserve bagaimana si emosi itu berefek kepada pikiran dan juga behavior kita. Kalau misalkan emosi yang kita rasakan negatif, maka ada kecenderungan bahwa pikiran yang ada di otak kita ini tuh negatif dan behaviornya pun jadi negatif. Nah, kita reframe lagi. Misalkan kasusnya karena kita mengkritisasi diri kita terlalu jahat. Nah, untuk mengkritisasi diri kita terlalu jahat, itu menggunakan pendekatan self-compassion atau seni mengasihani diri. Kayak begitu. Ya, kira-kira itulah 5 hal yang bisa gue share setelah gue baca buku Why Has Nobody Told Me This Before. Dan semoga membantu kalian juga. Dan jangan lupa kalau kalian mau beli, ada di link nomor 39. Makasih udah nonton sampai habis.